Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bagas Ibnu Andira. Saya mahasiswa pendidikan sejarah di Universitas Negeri Medan, Istanbul 2023. Di video kali ini, saya memiliki tujuan untuk membantah kalau Columbuslah orang Eropa pertama yang mendarat di Amerika. Dari buku-buku IPS yang beredar, serta dari ucapan para guru, kita sering diberitahu kalau Columbuslah orang Eropa pertama yang mencapai Amerika. Dalam ceritanya, Columbus ini diceritakan melakukan perjalanan untuk menemukan rute Asia, namun angin malah membawanya ke sebuah pulau yang berada di Bahama. Dan dari sinilah banyak cerita-cerita dan orang-orang mengklaim kalau Columbuslah orang Eropa pertama yang sampai ke benua Amerika. Namun sebenarnya ada orang yang lebih dahulu sampai ke benua Amerika jauh 500 tahun sebelum Columbus. Nah, sebelum itu kita lihat dulu kontroversi yang beredar di internet tentang Columbus ini. Pernahkah kamu bertanya-tanya bagaimana benua Amerika pertama kali ditemukan? Ayo kita telusuri. Pada tahun 1492, seorang penjelajah Italia bernama Christopher Columbus yang berlayar ke barat awalnya untuk mencari rute perdagangan baru ke Asia. Penemuan Columbus bukan satu-satunya peristiwa penting dalam sejarah Amerika. Banyak penjelajah lain seperti John Cabot dan Americano Vespucci juga memainkan peran penting dalam eksplorasi benua Amerika. Columbus percaya bahwa dia telah menemukan India, tetapi dia sebenarnya telah mendarat di Kepulauan Bahama yang merupakan bagian dari benua Amerika. Columbus bertemu dengan penduduk asli Amerika yang disebut Indian dan membawa kembali banyak barang dan tanaman ke Eropa. Itulah tadi video kontroversi yang beredar di internet. Nah, jadi siapa sebenarnya tokoh yang pernah mendarat di Amerika lebih dahulu? Nah, tokoh itu adalah Leif Erikson. Leif Erikson ini lahir sekitar 970 Masehi di Islandia. Ia merupakan putra dari Erik the Red. Nah, Erik the Red ini merupakan seorang Norse yang awalnya itu tinggal di sebuah pulau juga bersama Leif, namun karena terkena kasus pembunuhan sehingga dia diusir dan menetap di Greenland berserta Leif. Leif ini juga dikenal sebagai seorang pria beruntung karena dia pernah menolong seorang kapal dan mendapatkan seluruh muatan kapal itu sebagai imbal menolongnya. Nah, motivasi Leif ini bisa pergi ke menjelajah karena dia mendengar seorang penjelajah laut bernama Bjarni Hedefsen. Dia mengatakan kalau dia melihat sebuah pulau di sebelah barat Greenland, namun dia memutuskan untuk tidak mendarat. Banyak awalnya orang yang mengkritik karena dia memutuskan tidak mendarat, namun bagi Leif sendiri yang merupakan keturunan dari seorang penjelajah juga, merasa termotivasi dan memutuskan untuk menjadi salah satu orang yang mencari pulau tersebut. Nah, dari kisah itulah Leif memutuskan untuk melakukan penjelajahan demi menemukan sebuah pulau yang diberikan dalam cerita tersebut. Setelah terinspirasi dari seorang tokoh bernama Bjarni Hedefsen, Leif memutuskan untuk membeli kapalnya dan membawa 35 orang awak kapal. Di saat inilah perjalanannya dimulai. Nah, tanah yang pertama Leif jumpai adalah tanah Helluland. Tanah Helluland ini tanah yang diisi oleh bebatuan datar dan sangat tidak cocok untuk mendirikan pemukiman di sini. Sehingga Leif memutuskan untuk hanya singgah sebentar lalu berangkat pergi lagi. Tanah kedua yang mereka jumpai bernama Markland. Markland ini lebih bersahabat dibandingkan Helluland karena dipenuhi oleh pepohonan dan hutan yang lebat. Namun Leif merasa tidak cocok juga untuk tinggal di sini sehingga dia melanjutkan perjalanan. Setelah 2 hari berlayar, barulah dia berjumpa dengan sebuah pulau yang dia beri nama Finland. Pulau ini lebih bersahabat, iklimnya lebih hangat dan cocok untuk mendirikan pemukiman. Karena Greenland itu kan tempat yang dingin dan nggak cocok untuk mendirikan pemukiman dan susah lah untuk bertahan hidup di sana. Sehingga dengan adanya Finland ini, Leif jadi menemukan harapan dan mendirikan pemukiman di sini. Setelah mendirikan pemukiman, barulah setelah musim dingin, Leif kembali lagi ke Greenland dan menceritakan hal-hal ini ke orang-orang di sekitar kalau dia menemukan sebuah tanah dan sudah mendirikan pemukiman di sebelah selatan dari Greenland, yaitu Finland.
penutup, saya mengambil cerita rute perjalanan Leif Erikson ini dari sebuah buku bernama karangan Rasmus bin Anderson. Dia ini mengarang buku dengan judul America Not Discovered by Columbus. Buku ini bisa kalian download secara gratis di internet, namun buku ini berbahasa Inggris. Nah, jadi di buku itu tersedia secara rinci bagaimana si penulis ini menjelaskan kalau Amerika itu nggak didatangi oleh Columbus pertama kali, tapi yang mendatangi pertama kali itu adalah bangsa-bangsa dari Viking, terutama seorang tokoh bernama Leif Erikson. Nah, jadi berdasarkan pemaparan saya sudah jelas, Columbus itu tiba di Amerika tahun 1492, dan jauh 500 tahun sebelumnya sudah ada orang bangsa Viking yang mendapati tempat itu terlebih dahulu. Namun bangsa-bangsa ini tidak terkenal, dan lebih terkenalnya adalah Columbus. Sekian video yang bisa saya sampaikan. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.